Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin mencoba untuk mereview semua, yaitu adalah mikrofon wireless atau mikrofon wireless dari TAF Studio ya. Nih tulisannya TAF Studio ya. Kayaknya menarik banget ya untuk diulas atau untuk direview karena harganya itu loh guys, kayak nggak masuk akal gitu kan. Kalau di mana-mana harganya sekitar 5 sampai 6 juta bahkan sampai 8 jutaan. Kok ini mic wireless untuk ngevlog gitu harganya 100 ribuan dapat dua ya kan. Kayaknya gimana ya, kayak kesel gitu, gua pengen cepet-cepet untuk nge-review si Top Studio Microphone Wireless ini ya. Langsung aja, sebelumnya bagi yang belum subscribe di sini, silahkan di subscribe dulu supaya dapat channel atau konten gua yang menarik lainnya, bukan cuma sekedar ini ya. Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Oke, langsung aja di sini kita lihat untuk packagingnya ya. Packagingnya kayak rapih gitu ya. Kesannya kayak wah gitu ya. Harganya sekitar di angka 500 ribuan lah kalau menurut gua ya. Kalau untuk packaging ya menurut gua. Kenapa? Karena di sini rapi banget, di sini juga detail ya. Dari bentuknya ini keterangan banget sih ini. Ini kameranya yang burik ya. Karena gua menggunakan untuk perekaman handphone yang burik ya, nggak apa-apa ya. Karena ada maksud tertentu gue menggunakan kamera burik seperti ini. Dan ini gue membelinya yang untuk Type C ya, Type C, jadi bukan Lightning. Kalau Lightning itu beda lagi. Nah ini receivernya ya Type C, dan untuk pengecasan yang port dari mikrofonnya ini Type C juga. Dan gue di sini pilih yang ini ya, one to two. Gimana tuh artinya? Two in one ya, jadi satu untuk semua. Iya, jadi mic wirelessnya dapat dua sedangkan receivernya dapat satu gitu ya. Oke, gitu aja sih. Langsung aja ya, ini udah gue buka packagingnya, langsung kita bongkar atau kita gesrek. Was, di tampilan depan ya, kita sudah dibekali atau sudah ditampilkan berikut kertas-kertas atau buku panduan. Ini apa ya? Oke, kita baca dulu sebentar. Oh, ini kartu garansi guys, kartu garansi. Oke, ini berupa kartu garansi. Ini tulisannya gini banget sih, tipis-tipis gitu ya, kayak nggak jelas gitu. Oke, nanti gue bakal jelasin, jadi jangan sampai ketinggalan informasi di dalamnya, jangan di skip-skip karena nanti kalian bakal nyesel kalau di skip ya, karena gue akan memberikan suatu informasi yang akurat dan penting banget. Semuanya gue bakal jelasin di Tab Studio Microphone True Wireless ya. Oke, di sini apalagi nih yang kita dapat? Wah, ini ada buku manual ya, dan buku manual ini buku petunjuk ya. Jadi harus kalian baca juga supaya kalian itu paham dan mengerti ya tujuan dan cara penggunaannya gitu. Lalu ini ada bahasa China ya, Xiang Fang Xing Ta Yen In Tawang Ono Lintang ya, ini malah bahasa Jawa ya. Oke, langsung aja kita kemas-kemas atau kita rapiin. Oh ya, sebelumnya ini gue baca-baca ya, jadi gue baca dulu dong. Kalau orang cerdas kita harus baca dulu, jangan langsung katanya langsung kita baca dulu. Nah dari hasil gue membaca buku dari semua produk ini kecuali Cina ini ya, produk tulisan Cina ini. Nah ini gue gak bakal gue baca ya, tulisan vampir itu. Nah jadi bahasa Indonesianya aja gue baca. Di sini tidak ada fitur noise reduction atau noise cancelling. Tapi kalau kalian nggak tahu apa sih noise reduction atau noise cancelling itu artinya peredam suara dari sekitar ya. Jadi peredam suara yang saat kita rekam di sekeliling itu masih terdengar dan masih ada. Jadi kalau ada video yang bilang ada fitur noise reduction, no, itu tidak ya. Karena posisi ini harganya 100 ribuan guys. Kalau lo misalnya mau beli harga yang ada noise reduction ya, itu lo harus dapetin harga 800 ribu. Itu ada di mereknya Fansion ya. Sekali lagi mereknya Fansion. Itu harganya 800 ribu, hampir 1 juta. Tapi kalau ada yang mau lebih bagus lagi, ada ya namanya uh, Rode atau Rode ya. Itu harganya 5 jutaan dan di atasnya juga ada ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian berharap berekspektasi tinggi untuk membeli mic wireless ini untuk ngevlog gitu kan, ya bisa, cuma tolonglah ya,
harga disesuaikan dengan kualitasnya. Jadi noise reduction itu nggak akan pernah ada guys. Di sini sudah dijelaskan noise reduction tidak ada ya. Jadi jangan sampai salah paham dalam pembeliannya. Jadi ini gua kasih tahu dulu ya rahasianya dari Tab Studio. Dan memang tampilannya memang seperti harga barang mahalan ya. Bisa dilihat di sini. Wah, ini kameranya gua pucet ya karena ini pakai ZTE. Nah, ini untuk mikrofonnya dua, dapat transmitter ya atau receivernya satu. Lalu di sini di kotak ini ada kabel, yaitu ada kabel USB to Type C ya, sebanyak 2 buah. Nih kalau mau lihat seperti ini, udah lihat ya. Nah, kecil-kecil ini Type C to USB A ya. Jadi kalian bisa ngecas secara bersamaan untuk si mikrofon wirelessnya. Jadi nggak ketinggalan momen penting ya. Oke, langsung kita singkirkan setelah dapat buku panduan yang udah gue baca ini. Lalu kita buka aja mic wirelessnya. Nah, mic wirelessnya ini bentuknya imut, kecil, tapi menurut gue sedikit elegan sih. Memang kayak gimana ya, kalau ini gue sebut sama orang lain ini harganya berapa, mungkin orang nggak akan pernah beranggapan ini harganya 100.000. Ini layaknya sekitar 500-400 ribuan ya, karena bentuknya bagus. Tapi kalau dipegang ini ringan banget guys. Kalau yang bagus itu berat guys ya. Jadi ini bahannya juga plastik ya, biasa ya. Menurut gua plastiknya bukan plastik ABS ya. Kalau ABS itu padat, tapi ini enggak padat. Terus ini ada suctionnya untuk peredam suaranya. Nah, ini mikrofonnya ya. Nah, mikrofonnya seperti ini. Lalu gue masukin dulu. Oke, ini kita dapat penjepitnya. Penjepitnya kita bisa dilepas seperti ini. Oh, wah agak keras ya. Nah, bisa dilepas seperti ini ya. Langsung kita pasang kembali. Oke. Nah, ini jepitnya bisa dikerah, bisa di mana ya, terserah kita. Asal jangan di rambut aja untuk dijepitnya. Oke. Tab Studio. Widih, keren ya. Kayak gimana gitu, kayak udah merasa ini loh barang produk gua yang paling bagus gitu lah, Tab Studio. Cuma kualitasnya menurut gua nanti gua bakal gue ceritain ya untuk kualitasnya seperti apa. Lalu kita buka satu lagi ya, sama seperti yang tadi ya, nggak ada bedanya. Di sini juga di bawahnya ada tombol power ya, tombol power on off. Lalu di sini ada port dari Type C-nya ya. Untungnya aja udah Type C ya, jadi kekinian. Tapi kalau masih micro, aduh, udah jadul banget pastinya. Lalu di sini kok kotor ya guys. Wah, soalnya habis gue buka ya. Lanjut kita lihat untuk receivernya sebesar apa. Iya, kecil banget guys. Receivernya kecil seperti ini guys. Ini udah gue buka sih ya. Jadi kalau agak kotor-kotor sedikit maklum, diharapkan maklum ya, karena gue bakal tes dulu sebelum gue review ya. Nah, seperti ini. Iya, kebalik lagi dianya guys. Nah, seperti ini guys. Tab Studio. Dari tampilannya kecil seperti ini, belakangnya polosan seperti ini ya, gampang terkena sidik jari ya kalau menurut gua. Lalu nah, ini ada lampu ya. Ada lampu di sini, lampu indikator warna hijau. Lalu di sini ada Type C. Nah, kalian pasti bingung kan? Banyak yang review tentang Tab Studio ini ya, yang khususnya di seri apa nih? Ntar gua lihat dulu. Di seri G10 ya. Nih, G10. Tab Studio G10 ya. Nah, ini beranggapan untuk headphone atau headphone monitor. Itu salah banget ya. Type C ini bukan untuk headphone monitor guys. Gue udah coba, bukan ya. Terus apakah untuk mengecas? Jawabannya yes. Jawabannya untuk mengecas. Bang, ada yang tanya juga nih, Bang, ini punya gue kok nggak bisa dicas ya bang, posisinya habis sambil dipakai tapi nggak ngecas, nggak bisa. Iya jelas dong bos, kalau misalnya lu mau pakai ya kan, gue jelasin ya sama lu. Nah, misalnya kalau kalian punya handphonenya itu handphone yang seperti apa dulu. Nah, gue jelasin di sini ada dua handphone yang berbeda ya, ya berbeda merek juga berbeda fungsinya ya. Nah, di sini gue jelasin yang bisa untuk dipakai
ya, mikrofon ini bisa dipakai sambil dicas apabila colokannya, ya, colokan jack itu kalian nggak punya colokan jack. Nah, seperti handphone fan flagship ya biasanya. Nah, kalau kalian untuk ngecas baru bisa nih untuk ngecas, ya. Nih kalau gue nyalain layarnya, set. Nah, ada kedip-kedip ya guys. Tuh seperti ini, kedip-kedip warna hijau. Nah, ini bisa kalian cas. Nggak percaya, sini gue cobain ya. Gue tes untuk mengecas Type C-nya. Jadi jangan asal review atau mengasih penjelasan yang nggak bener ya. Di sini bakal gue jelasin bahwa ini bisa dicas. Tuh, bisa dilihat. Mengisi daya, ya kan? Ini bisa mengisi daya dan ini bisa dilihat dayanya yang masuk di 9,5, artinya 10 watt ya. Dia masuk di 10 watt, masih tergolong yang isi cepat ya, 10 watt ya. Nah, lalu kalau misalnya handphone kalian nggak bisa, bang, gue make receiver itu kok nggak bisa dicas? Ya jelas nggak bisa dicas. Kenapa? Karena receiver atau transmitter ini difungsikan untuk handphone yang nggak punya headphone jack ya. Mana nih? Nah, yang nggak punya headphone jack seperti handphone flagship ya, seperti iPhone 15 terbaru ya. Nah, ini kan mikrofon ini ya, bukan untuk headset. Nah, seperti ini, yang seperti ini kalian bisa ngecas. Tapi misalnya punya handphone yang ada jack 3,5 mm, terus kalian berharap ini bisa dicas, itu nggak akan pernah bisa ya. Karena memang receiver atau transmitter ini difungsikan untuk handphone flagship ya. Untuk handphone flagship seperti handphone Samsung yang di atas harganya 10 jutaan itu baru bisa dicas ya. Tapi kalau handphone kalian masih bangsa 1 juta, 2 juta, 3 juta itu belum ada, belum bisa ya untuk ngecas, karena memang ini diperuntukkan untuk handphone yang tidak menggunakan handphonenya yang belum menggunakan headphone jack. Ya, kalau udah ada handphone jack kayak gini nggak akan pernah bisa ngecas ya. Ingat sekali lagi. Nah, itu catatan buat kalian semua. Dan noise reduction itu tidak ada ya guys. Ini gua kasih tahu nih. Jadi kalian kalau berharap ekspektasi tinggi untuk membeli sebuah mikrofon wireless terus bisa ada noise reductionnya. Nah, itu bohong, hoax. Kalau ada video yang seperti itu hoax ya. Itu bohong. Dan sebagian ada juga yang bilang, apa ini receiver gue yang rusak atau mikrofon gue yang rusak atau produk gue yang cacat ya. Ada yang seperti itu ya, di YouTube juga ada yang review seperti itu bukan ya, itu memang bawaannya memang tidak ada noise reductionnya atau tidak ada noise cancellingnya. Jadi perlu diperhatikan ya dalam membeli suatu produk. Jadi jangan ngasal. Ini gue cuma penasaran aja sih untuk ngelihat kualitasnya ya. Kalau untuk vlog gimana bang? Menurut gue ya bagus-bagus aja sih, aman-aman aja ya. Lalu langsung gue coba untuk pengetesan penggunaannya. Jadi cara penggunaannya simple banget ya. Ini nggak ada tombol switch on off-nya ya untuk transmitternya. Jadi gunainnya langsung aja colok seperti ini ya. Nah, colok seperti ini. Oke. Nanti kan ada lampunya berkedip tuh. Tit 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 ya, kayak lampu truk gitu ya untuk ngerem. Nah, lalu kita siap-siap untuk mengaktifkan kita tekan nih tombolnya si mikrofonnya ya. Nah, ini tombolnya begitu ditekan lampunya menyala hijau, artinya sudah terkoneksi ya. Tapi kalau misalnya belum terkoneksi, misalnya gue cabut nih receivernya. Nah, otomatis receiver ini dari mikrofonnya ini akan berkedip, artinya tidak ada koneksi yang terhubung ya, karena memang receivernya gua lepas. Jadi kalau dilepas seperti itu ya guys, otomatis. Walaupun posisinya handphonenya gelap, layarnya gelap, nah dia tetap bisa diaktifkan ya. Tuh bisa terhubung langsung ya, walaupun layarnya digelapkan atau belum dinyalakan. Nah seperti ini udah nyala. Sweet. Woy.
Lalu kita tes ya. Nanti gue bakal tes di outdoor ya. Ini cuma untuk pengetesan fitur-fiturnya aja. Apa sih yang ada di fiturnya ini? Fiturnya ini hanya untuk ya untuk mikrofon pada umumnya, namun tidak menggunakan kabel lagi. Ya ini cocok banget buat ngevlog ya. Untuk baterainya bertahan 5 sampai 6 jam katanya sih untuk klaim dari Tab Studionya seperti itu ya. Petunjuknya juga bilang 5 sampai 6 jam. Cuma gua belum tahu ya. Untuk bobot seringan ini mungkin aja bisa meleset ya. Bisa sekitar 3 jam lah kalau menurut gua, 3 jam sampai 4 jam. Kalau mencapai 5 jam gua kayak mana ya? Mengingat ini enteng banget guys. Untuk pengisian daya juga setengah jam mungkin selesai ya. Atau bisa dibilang ini ngecas 10 menit atau 15 menit udah penuh ini. Ya kan? Karena mengingat baterainya pasti kecil banget. mAh-nya juga cuma 4 atau 60 mAh ya di dalam sini. Oke, langsung aja gua tes di sini. Begitu kita colok receivernya, dia kan udah menyala ya. Nah, udah menyala, tidak berkedip lagi, artinya sudah terkoneksi. Jangan lupa kalian langsung aja menggunakan aplikasi dari Open Camera. Ya, kenapa bang? Emang harus pakai Open Camera? Menurut gue wajib sih kalau menggunakan Open Camera. Karena nggak semua handphone support di aplikasi kamera bawaan. Nih, kamera bawaan. Nah, ini belum tentu support guys. Nanti kalian bingung sendiri ngetes ngatur-ngatur setting-settingannya. Jadi lebih baik langsung aja unggah di Play Store ya, yang namanya Open Camera ya. Langsung download aja Open Camera. Langsung begitu download, nanti kalian masuk, izinkan semua, pilih. Di sini ada pilihan ya, sebelah kanan atas pojok ya. Di sini ada pilihan namanya, iya, di sini ada video setting ya. Video setting yang di utak-atik ya, jangan foto ya, tapi video setting ya. Video setting yang kita setting ya. Nah, video setting ini hal yang paling pertama kita setel adalah cari yang namanya sumber audio ya. Sumber audionya kelewatan guys. Nah, audio channel, audio sort. Apa sih audio sort itu? Audio sort itu adalah suara sumber atau sumber suara. Nah, sumber suara ini mau dari handphone atau dari mikrofon ini yang keluar. Nah, itu ya maksudnya. Nah, karena kita menggunakan mic wireless, maka kita menggunakannya audio sortnya masuk ke, udah nggak blur lagi. Audio sortnya nanti masuknya ke eksternal ya. Nah, ini ya, eksternal atau luar ya, eksternal mic. Setelah itu udah ya, paling kalian setting-setting lainnya seperti yang namanya batas maksimumnya berapa giga gitu atau berapa menit ya. Kalau di sini gue pakai unlimited ya untuk perekamannya, jadi tanpa batas, unlimited. Lalu kita kembali lagi nanti untuk maksimum file size-nya mau yang berapa giga ya kalian setel sendiri ya. Kalau gua di sini penyetelannya udah device default, artinya ya sampai memori ini habis ya kalau device default. Oke, langsung aja keluar. Setelah ini langsung aja kita tes untuk ngerekam video, bukan foto ya. Kalau foto kan nggak akan pernah berguna untuk si mikrofonnya ya. Gue bawel banget sih reviewnya, jadi ya udahlah nggak apa-apa ya buat kalian supaya kalian juga tahu ini kecerahan banget guys. Langsung aja kita pilih rekam ya, jangan sampai foto. Nah, ini udah masuk ke perekaman ya. Langsung gua tes. Cek cek 123 ini perekaman dari Tab Studio G10. Gimana suaranya? Ini sekitar 5 cm ya. Ini 10 cm, 10 cm seperti ini dan ini 15 cm. Dan nanti gua rekam lewat rekaman outdoor ya atau di luar ruangan, jadi bisa kelihatan ya berapa sih batas jarak yang bisa dilewati untuk si Tab Studio G10 ini. Kalau menurut gua sih sekitar 15 sampai 20, itu pun jaraknya lurus ya, jangan zigzag atau berbelok atau ada penopang seperti apa namanya, ada pepohonan, terus ada yang namanya ada dinding, itu mungkin bisa mempengaruhi kinerja si receiver ini ya, nanti bakal keputus atau tersendat kalau menurut gua. Oke, langsung aja kita matikan ya untuk perekamannya. Oke, nah bisa didengar sendiri. Ini udah masuk ke perekaman ya, langsung buat tes. Cek cek
Cek 123 ini perekaman dari Tab Studio G10. Gimana suaranya? Ini sekitar 5 cm ya. Ini 10 cm, 10 cm seperti ini, dan ini 15 cm. Dan nanti gua rekam lewat rekaman outdoor ya, atau di luar ruangan, jadi bisa. Nah, jadi kalau kalian mendengar hasilnya dari video yang tadi kita rekam menggunakan Tab Studio ini, nggak harus nyopot si ini ya, nggak harus mencopot receivernya, dia sudah bisa mengeluarkan suara otomatis ya. Namun jika menggunakan mikrofon masih berkabel atau mic yang masih kabel, itu kalian harus mencopot micnya dulu, jack mic-nya dulu, baru bisa terdengar suaranya seperti itu ya. Jadi kelebihannya itu ya, tanpa harus dicabut dia udah bisa mengeluarkan output dari suara atau sumber suaranya, begitu sih. Jadi udah termasuk bagus. Tapi untuk kualitasnya ini menurut gua ya, jadi kalau bisa dibilang ini kualitasnya B aja sih ya. Tapi kalau untuk ngevlog itu gimana bang? Misalnya gue lagi ada di motor nih bang, atau gue ini lagi nge-review sebuah barang, atau mungkin tentang daily activity ya, misalnya, itu masih bisa berfungsi, bisa dibilang masih aman-aman aja ya. Namun nggak rekomendasi buat orang yang pengen cover lagu menggunakan ini ya, karena gue udah nyobain pakai gitar, suaranya kurang bagus guys, kayak rekaman hasil video dari kualitas ini loh, pernah ngerekam suara dari video Xiaomi Redmi 4A. Nah seperti itu guys, kercek suaranya, waduh kacau balau guys. Jadi kalau untuk ngerekam, berniat untuk membeli ini untuk cover lagu gitu ya, pakai ini terus kameranya jauh, jangan ya, karena suaranya nggak bagus guys. Nanti kalian bakal kecewa. Ini cocoknya buat ngoceh-ngoceh aja sih, buat ngomong-ngomong aja gitu ya. Misalnya ketemu orang di jalan, hai kak, boleh kenalan kak, gitu kan. Iya, kayak video-video yang udah ya kan. Jadi cocok banget itu ya. Tapi kalau misalnya buat cover lagu itu nggak cocok. Ini kalau untuk masak-masak cocok lah ya. Terus untuk daily activity cocok. Untuk vlogger di jalanan itu boleh juga. Ini diselipin di helm ya, diselipin di helm bisa. Dan gua sih beli dua ini cuma untuk ngetes aja ya. Jadi kalau kita beli dua, alangkah baiknya beli dua itu buat cadangan aja sih, bukan berarti kita pakai dua-duanya, tapi buat cadangan yang satunya gitu ya. Dan mungkin bakal gua tes ya untuk review di luar bagus atau enggak suaranya. Dan gua juga belum coba ya untuk tes di luar, karena barangnya juga baru datang tadi siang ya, jadi baru gua sempat untuk nge-reviewnya malam ini, karena gue penasaran aja harga 100.000 gue bisa dapat Tab Studio seperti ini ya guys. Kayak gimana gitu ya, kayak ngeselin gitu kan, kayak bikin manas-manasin kita untuk beli. Tapi nggak apa-apa ya, pasti nggak mungkin mubazir ya untuk kayak ginian, pasti ada kalanya bakal kepake sih. Tapi kalau saat ini gue masih menggunakan mikrofon dari handphone ya, atau mungkin gue masih menggunakan Ulansi Arimic ya, yang pernah dulu gue beli itu harganya 100 ribuan, 6 meter, itu masih per kabel. Jadi untuk kualitasnya nanti bakal gue jelasin bagus mana antara mic wireless ini dengan kabel juga ya nantinya. Oke, lanjut ke video besok ya. Ini video gue simpen dulu, dan gue bakal review untuk outdoornya di luar ya, bagus atau enggak. Ciao. Oke guys, di sini tempat gua nanti mencoba untuk ini ya, microphone wirelessnya sejauh apa sih dia. Dan ini tripodnya udah gua siapin. Gua menggunakan kamera ultrawide dari Sony. Oke guys, di sini gua menggunakan mikrofon dari handphone ya, mikrofon dari handphone gua menggunakan di situ. Belum menggunakan Ulansi Arimic ini, dan belum menggunakan Tab Studio ya. Jadi pure menggunakan dari mikrofon dari handphone ya. Dan bisa didengar apakah bagus suaranya? Oke, di sini apakah bagus suaranya? Semoga masih terdengar jelas ya. Dan ini saat ini gua akan menggunakan mikrofon wirelessnya, akan gua colokin dulu ya, sebentar. Oke, di sini udah detect ya untuk mikrofonnya, udah detect di sini, dan gue coba untuk melangkah lebih jauh. Kira-kira
sampai di mana jaraknya. Dimulai dari depan ya. Di depan ini jarak ke gua antara handphone sama mikrofon ini sekitar 1 meteran. Coba ya, 1 meter. Gua mencoba untuk melangkah ke belakang ya. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan masih terdengar jelas enggak untuk mikrofon wirelessnya? Jarak di 20 meter ya. Oke, gue coba lagi untuk ke depan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sekitar 30 ya. Tambah sedikit lagi. Oke, di sini. Oke, gue beralih ke depan lagi. Kira-kira suaranya masih terdengar jelas? Cek cek 1 2 3. Dites tab studio. Cek 1 2 3. Tab studio masih terlihat jelas. 1 2 3. Cek 1. Waduh, ini becek ya guys. Jadi ini pasir-pasiran. Cek 1 2 3. 1 2 3. Masih terlihat jelas. 1. Dan ini udah mulai dekat ya. Gimana suaranya? Dan ini mulai dekat lagi. Oke. Nanti bisa dibandingin ya dengan mic Ulansi Arimic. Ulansi Arimic gimana suaranya? Nah, ini masih menggunakan mikrofon dari Tab Studio. Oke, gue coba copot ya. Kira-kira kalau Ulansi Arimic ini lebih bagus mana dengan si Tab Studio ya? Kita coba Ulansi Arimicnya ya. Oke, di sini gue pakai Ulansiari mic sekitar 6 meter. Ya, mic berkabel ya. Kira-kira bagus mana suaranya? Ya, ini 6 meter. Tunggu sebentar, ini sekitar 5 meter. Oke. Wow, panjang banget ya, sekitar 6 meter. Terus nah, seperti ini suara dari Ulansiari mic yang gua punya. Kira-kira bagus mana sama Tab Studio ini? Kita versusin juga sekalian ya, karena gue penasaran. Oke. Yap, segini mentoknya. Karena udah nggak nyampe lagi, sekitar segini dari Ulansi Arimic ya. Dan tiba saatnya penentuan dan kesimpulan ya dari produk Tab Studio Microphone Wireless G10 ini ya. Jadi kalau menurut gua apa ya, mikrofon ini suaranya agak jeber sih ya kalau menurut gua. Dari sekian video yang gua jelasin di awal tadi itu udah jelas ya kalau ini masih kalah sama Ulansiari mic ya. Ulansiari mic itu harganya 100 ribuan sih memang, yang berkabel sekitar 6 meter. Jadi kesimpulannya ini cocok ya buat untuk ngevlog gitu, cuma kualitas suaranya aja yang menurut gua kurang ya, apalagi untuk membuat cover itu kayaknya kurang cocok. Jadi tentukan pilihan kalian juga. Kalau misalnya mau pilih yang ambil simple aja nggak pakai kabel ya ambil si Tab Studio G10 ini ya. Tapi kalau kalian juga ingin suaranya lebih jernih tapi sedikit agak ribet menggunakan perkabelan seperti ini, ya lebih baik ambil si Ulansiari mic ini ya, yang generasi kedua ini. Nah, ini gini-gini jos ya, kualitas suaranya nggak bisa diremehin juga sih. Jadi mungkin sampai di sini aja ya review gua tentang microphone wireless Tab Studio G10 ya, atau G10. Woi, keren banget bahasanya. Oke, thank you udah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian juga, semoga menambah ilmu pengetahuan kalian juga. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.